Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta tasawuf yang selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan selalu berusaha untuk menambah pengetahuan, cobalah dengarkan dan renungkan pesan-pesan Syekh Abdul Qadir Jailani yang tertuang dalam kitabnya Futuhul Ghaib, salah satunya berpaling dari kepalsuan. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikanlah mereka yang menggenggam dunia dengan segala hiasan dan pesonanya, dengan segala dayanya yang menikam, yang tampak lembut padahal dapat membinasakan siapapun yang menyentuhnya, mengecoh dan melenakan mereka sehingga lupa akan tipu daya dan janji palsunya. Jika kau melihatnya, berlakulah seperti kau melihat orang yang buang hajat. Kau jijik karena bau dan kotornya. Kau enggan memperhatikan kebusukannya, sehingga kau menutup hidung menghindari bau busuknya. Seperti itulah mestinya kau perlakukan dunia. Ini adalah pesan Syekh Abdul Qadir Jailani yang katanya kita ini jangan sampai tertipu dengan tipu daya dunia, yang dimana menurut Syekh Abdul Qadir Jailani dunia ini seakan-akan manis buat kita, baik buat kita, padahal sebenarnya di baliknya itu menjerumuskan kita, memperdaya kita. Maka di sini kita jangan sampai tertarik, atau ketika kita melihat orang yang begitu rakus, begitu senang memperlakukan dunia itu, maka di sini kita harus jangan sampai tertarik, apalagi sampai kita ikut-ikutan. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, anggaplah ketika itu kita melihat seseorang sedang buang hajat, kita harus merasa jijik dan bau kotornya. Karena memang ketika kita berusaha untuk mengejar dunia yang menurut kita menguntungkan diri kita, justru di situ akan tumbuh bibit-bibit penyakit yang akan merusak pada jiwa kita, seperti rasa ketakutan, rasa siri, dan sebagainya. Inilah yang akan tumbuh pada diri kita. Maka tidak aneh para wali selalu mengingatkan tentang bahayanya tipu daya dunia ini. Sekedar pengetahuan buat teman-teman, ketika kita sudah memahami tentang hakikat dunia, ketika kita melihat orang-orang yang mengupayakan dunia, itu tidak jauh beda ketika kita sedang melihat kehidupan hewan. Mungkin kita pernah memperhatikan hewan piaraan kita, yang dimana ketika kita melihat hewan peliharaan kita begitu asik mengejar kehidupannya atau gembira dengan kehidupannya. Nah, di sini juga orang-orang soleh atau para wali itu, ketika beliau-beliau ini melihat diri kita yang sedang mengupayakan kehidupan dunia, maka itu tidak jauh seperti kita melihat hewan yang sedang mengusahakan dunianya. Tetapi kalau kita belum memahami hakikat dunia, maka kita ini melihat dunia ini ya sesuatu yang menarik dan sesuatu yang memang harus kita usahakan. Kalau seumpama kita tidak mengusahakan, maka kita akan tertindas atau kita akan menjadi orang yang terbelakang dalam hal duniawi. Beda dengan orang yang sudah memahami hakikat dunia. Ketika melihat orang yang mengejar dunia, ya seperti kita sedang melihat hewan yang sedang berupaya hidup dengan kehidupannya, seperti itu. Bagi saya tidak aneh jika para wali semacam Syekh Abdul Qadir Jailani bisa mengatakan seperti itu, karena beliau-beliau ini dunianya atau kehidupannya bukan di dunia, walaupun secara materi, secara jasmani beliau ini ada dalam kehidupan dunia, tetapi jiwanya berada dalam makom kesucian. Jadi pengibaratannya seperti kita dengan hewan sama-sama hidup dalam dunia.
Tetapi apa yang diperbuat atau yang dikerjakan oleh hewan itu, dunianya itu lebih rendah daripada dunianya kita. Maka kita ketika melihat hewan, melihat kehidupan dunianya hewan, akan seperti itu. Mungkin teman-teman bisa menilainya. Nah, begitu juga ketika seorang wali melihat kehidupan dunia atau kehidupan kita, maka seperti kita sedang melihat kehidupan hewan. Seperti itulah kira-kira. Dan buat teman-teman juga harus kita pahami bahwa ketika kita dekat dengan dunia, mengupayakan kehidupan dunia, yang harus diperhatikan adalah hal-hal yang akan tumbuh pada jiwa kita. Satu adalah ketakutan, keserakahan, ingin terdepan, dan sebagainya. Sifat-sifat ini akan tumbuh ketika kita dekat dengan dunia, ketika kita mengupayakan dunia. Sekalipun ketika kita dekat dengan dunia atau mengupayakan dunia, ada niat-niat baik. Misalnya, saya ingin mengejar dunia ini untuk membantu orang lain. Tetapi hukum dalam dunia tetap akan berlaku. Ketika kita dekat atau mengupayakan dunia, maka sifat-sifat itu akan muncul. Kalau kita tidak memperhatikan hal ini, maka kita akan terjebak dengan niat baik kita. Artinya, jangan sampai mentang-mentang kita ada niat baik, usaha kita untuk membantu orang lain, tanpa memperhatikan hal itu, maka nanti kita akan dikuasai sifat-sifat yang tumbuh yang tanpa kita sadari ini akan mencekik kita. Kita tidak akan menganggap bahwa itu adalah sesuatu buruk karena kita sudah ditutupi dengan niat yang baik di awal itu. Karena pengaruh-pengaruh dunia ini begitu kuat dan begitu mempengaruhi pada jiwa kita, sehingga dunia ini akan menghalangi diri kita kepada Allah. Buat teman-teman, jika kita berbicara tentang dunia ini sesuatu yang sulit untuk kita jelaskan, kecuali mungkin kalau kita ada dialog tanya jawab untuk memahami lebih jauh tentang sifat-sifat buruknya dunia. Tetapi yang pasti, kalau kita ingin memahami tentang dunia dengan sendirinya, maka cobalah untuk menekan kekuatan-kekuatan hawa nafsu dan berpuasalah baik siang dan malam. Dan pasti kita akan memahaminya tentang dunia. Dan dunia ini sebenarnya makhluk yang diciptakan dari unsur-unsur negatif. Di situ kita akan memahaminya. Tetapi yang harus digarisbawahi, kenapa Allah menciptakan dunia dan dunia ini ditempatkan atau ditempati oleh diri kita, yaitu tujuannya untuk menguji manusia. Karena manusia ini makhluk yang sangat mulia, yang sangat atau yang diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala yang sangat luar biasa. Di situ kita punya akal pikir dan lain-lain. Itulah sebabnya kenapa dunia yang Allah ciptakan dari unsur-unsur negatif tetapi ditempati oleh diri kita, yang dimana kita dituntut untuk melakukan sesuatu kebaikan. Jadi menurut saya pribadi bahwa dunia itu tempat kehidupan kita, dan kita makhluk yang sebenarnya tidak pantas hidup di alam dunia ini. Sekalipun kita menganggap bahwa dunia ini adalah hidup kehidupan kita, tetapi menurut Allah bahwa dunia ini bukan tempat yang layak untuk diri kita. Bahkan surga pun bukan sesuatu tempat yang layak untuk manusia. Sekalipun surga itu diadakan oleh Allah, tetapi itu hanyalah iming-iming yang dimana karena kita ketika hidup di dunia menginginkan sesuatu yang menurut kita ini baik, maka menurut Allah disinilah, di surga inilah yang baik itu. Walaupun surga itu ditawarkan oleh Allah bagi manusia yang berbuat baik, yang beramal soleh,
Sesungguhnya surga itu bukan tempat yang layak untuk manusia. Allah itu tidak menginginkan manusia itu mengharapkan surga. Yang Allah harapkan bahwa manusia itu harus mengharapkan Allah itu sendiri. Karena dengan mengharapkan Allah itu sendiri, maka layaklah hidup manusia untuk mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan yang sesungguhnya. Surga yang ditawarkan oleh Allah itu hanya sebuah tangga agar di mana manusia mau dan bisa sampai kepada Allah sendiri dengan cara mengiming-imingi manusia.